Flash, cari flash. Flashnya mboten sakit Gus. Nyalain. Wah, Ya, iso lah. Oh, sing iso. Belum muncul. Apa sudah muncul ya? Belum ya? Itu situ ada muncul lah. Sebentar. di sini sudah 30 detik Mas. Oh, mungkin belum bisa. Kita akan lihat lagi di Facebook. Mungkin sudah ya. Tadi koneknya 2 kali kan. Jadi kita akan connect di Jamiah Ruqyah Swaja. Wah, nah ini sinyalnya nggak ada. Allah, HP kok kayak gini. HP call center mana? Allah. Ada? Mas ampun Gus. Coba. Komen. Apa? Kota Malang hadir Gus. Udang Malang. Iya. Kota Malang itu Facebook lah itu online di mana? Ya sudah, sebentar. Pinjam saya ini, soalnya ini baru para sahabat. Aplikasi, bentar. Kamu nggak kameramen nggak boleh ngomong. Nah ini ada ini kameramen. Oh ini sudah ada di Facebook itu. Oh iya. YouTube belum. Ya tadi masalahnya kan di YouTube ada gak diklik berarti. Malang itu Facebook lah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula la quwata illa billah. Amma ba'da. Allahumma innaka qad aqtarta ba'da khalqika ala sihri wa syarr walakinnaka tafatta lidzalika bi idni dzur wa a'udzu bimastafatta bihi mimma aqdarta alaihi bihaqqi qaulika wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa bi idnillah wa qala ta'ala innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-ayah kama qala. Para sahabat, sekarang kita sedang berada untuk menggali dan menemukan sahabat kita, makhluk Allah yang tidak kasat mata untuk sementara waktu dan nanti insya Allah akan kasat mata, yaitu makhluk Allah di bawah sana, yaitu ikan. Jadi kita nanti akan coba. Kita sekarang sedang di kecamatan mana? Kuala Jambi. Kuala Jambi dan juga Kuala Jambi, kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saya perlu sampaikan, pertama kali saya di Tanjung Bar itu di Pondok Al Islah apa itu? Kalimatnya sulit diucapkan karena nggak terbiasa saya mengucapkan. Tanjab Tim. Nah, karena ini wilayahnya adalah wilayah pedalaman di kota Jambi, di provinsi Jambi. Jadi itu perbatasan antara, pokoknya pelosok lah. Alhamdulillah, tapi ditakdirkan ada sinyal. Nah, tadi walaupun orang pelosok tapi rezekinya anehnya itu rezeki kota. Dan saat ini saya ingin sampaikan kepada panjenengan pertama terkait doa. Jadi kita ini makhluk Allah Ta'ala yang bernama Al-Ings. Al-Ings itu adalah termasuk jismun kasif, sesuatu yang kasar. Jadi dia bisa disentuh, bisa diubit, bisa dipukul, ditempeleng. Dan ada makhluk Allah yang bersifat jismun latif. Makhluk Allah yang bersifat jisim tapi
latif, lembut, yaitu termasuk bangsa jin. Nah, kita dan bangsa jin sama-sama kena beban taklif. Jin juga kena beban taklif, al-ins juga kena beban taklif. Tapi beda dimensi. Kalau menungso al-ins itu dimensinya adalah kasif, kalau jin itu dimensinya latif. Dan barang siapa dari golongan manusia dan bangsa jin yang enggak nyembah Allah tetap kufur. Dan balasannya juga kalau dia bermaksiat kepada Allah, tidak mau syahadat, dia juga neraka. Nah, karena kita makhluk Allah Ta'ala yang bersifat nampak, maka dan kita ini hidupnya sama dengan jin, yaitu di bumi. Jin juga hidup di bumi, manusia juga hidup di bumi. Ini boleh diginikan ya, agak ke sini biar kelihatan. Nah, karena kedua-duanya ini berbeda, maka pertanyaannya, bisakah bangsa jin itu masuk jismun latif, masuk ke jismun kasif? Jawabannya bisa. Tetapi alat-alat medis tetap tidak bisa diagnosa. Misal untuk contoh, orang terkena santet atau ketempelan, ketika dicek ke medis tentu tidak ada penyakitnya. Tensi normal, darah normal, semuanya normal. Kenapa? Alat medis nggak bisa deteksi, karena alat medis itu sesuatu yang bersifat kasif, kasar. Sedangkan jin latif, jadi tidak bisa. Tapi kemudian lantas tidak dianggap bahwa sesuatu yang jismul latif ini nggak ada, enggak. Nasnya sudah ada, dan perlu diketahui sesuatu yang bersifat mistis, gaib, itu tidak perlu pembuktian dan tidak bisa dibuktikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wabil ghaibi hum yuqinun. Kamu nih gaib ini yakin apa enggak? Kalau enggak yakin dengan gaib, maka enggak bisa dibuktikan. Contoh sihir kamu buktikan, enggak akan bisa. Sihir dibuktikan karena namanya sihir idza khufiya wa lutifa. Adapun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir dari Labib bin Al-Sam, itu adalah jelas yang menunjukkan adalah malaikat, dan kita wajib percaya hal tersebut. Nah, maksud saya begini, mungkinkah kita ini bertemu gerombolan jin gitu loh? Maka jawabannya sekali lagi tidak bisa dibuktikan. Apalagi nanti saya buktikan dengan penampakannya, itu tidak selalu bisa. Yang kedua yang saya sampaikan, gaib itu ada dua, ada gaib nisbi, ada gaib mutlak. Gaib mutlak itu hanya Allah yang tahu. Yang gaib mutlak itu ada 6. Salah satunya adalah ma fil arham, yang di dalam kandungan. Dokter pun tidak bisa. Itu laki-laki atau perempuan. Sedangkan gaib itu sesuatu kalimat ma ghaba anin nas. Sesuatu yang asing disebut gaib. Istri saya, menurut kamu gaib melihat istri saya, sedangkan saya tidak gaib, syahadah, saya melihat. Jadi kalau gaib nisbi itu sebagian orang kadang melihat, sebagian tidak. Nah, termasuk jin. Nanti perlu diketahui, jin itu kita bisa melihat jin dengan beberapa catatan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yarakum qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jin dan kabilahnya itu melihat kita dari satu tempat yang kita tidak bisa melihatnya. Tetapi perlu diketahui kita bisa melihat jin dalam konteks ada beberapa sebab keadaan. Pertama, yaitu ketika mereka bertasakul. Ketika bertasakul sebagai ular, anjing, dan lain sebagainya. Yang kedua dalam mimpi. Pertanyaannya, kenapa dalam mimpi? Karena manusia itu dia ini hidup di alam syahadah. Kemudian dia punya ruh, punya sukma, sehingga ketika dia tidur itu kesadarannya menurun. Nah, kalau kesadaran menurun, kalau dalam hipnoterapi mungkin ke gelombang theta ya, sehingga dimungkinkan dia melihat fenomena mistik.
bukan fisik, fenomena-fenomena mistik. Makanya ketika tidur yang kita lihat itu hanya seakan-akan wajahnya begini, wajahnya begitu. Yang ketiga, ketika orang tersebut adalah dia di tubuhnya ketempelan, maka karena energinya sama, frekuensinya sama, karena kita jisim latif kasib ya, ini jisim latif, ada sebagian nempel di mata kita sehingga sesama temannya bisa melihat. Misal ada sebagian di antara kita punya khodam dari orang tua, dituruni suatu khodam macan, misalkan macan putih, maka dengan mudahnya kita melihat khodam-khodam di sekitar kita atau jin-jin yang sekitar kita. Itu karena faktor dari energinya, frekuensinya sama. Yang keempat adalah karena diizinkan Allah Ta'ala. Tapi tetap kita tidak boleh mengatakan kita melihat jin dalam bentuk aslinya, karena ini menyelisih pendapat huwa yaraq wa qabilun haitsu la tarawnahu. Sebagaimana Imam Nawawi mazhab Syafi'i, man yara annahu yaral jan abtana syahadatahu li mukhalafati al-Qur'ani was sunnah. Barang siapa mengira dia bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, maka kita batalkan persaksiannya. Kenapa? Karena dia tidak adil, dia pembohong. Maksud di situ adalah bentuk aslinya. Jadi bisa saja manusia itu melihat jin dengan beberapa sebab ya, diizini Allah, termasuk keramatnya seorang orang kasab, ala aulia, bisa saja kalau Allah mengizinkan. Dan dia harus dukun. Jadi dia harus dukun untuk melihat jin itu. Bahwa orang-orang soleh terkadang bisa melihat. Para sahabat juga bisa. Sebagian. Kalau Allah mengizinkan, kalau tidak izin ya bisa. Dan melihat jin tidak bisa menjadi ukuran kesolehan seseorang. Ya. Jadi pada dasarnya kita nggak bisa melihat jin karena kita beda alam, tapi dalam kondisi tertentu bisa melihat. Tapi walaupun bisa melihat pun tidak bisa diakui bahwa itu menunjukkan kesolehan seseorang, karena dukun saja juga bisa melihat jin. Baik, pertanyaannya apa maksud saya untuk kita ini, maksud dari doa ini untuk segerombolan jin itu bagaimana? Perlu diketahui kalimat al-ings maknanya itu suka nampak zahir. Misalkan dia haji tapi nggak kopiahnya nggak putih pulang nggak dipanggil kaji, marah-marah. Nggak dipanggil abah jadi abuh kabeh awake. Nah, begitulah manusia, suka menampakkan diri. Kalau dia beristri lebih dari satu, suka nampakkan diri. Kalau nggak suka nampakkan diri namanya jin. Jadi kalau kamu adzan siri, semuanya siri, nikahnya siri, semuanya siri, ya nikah aja sama jin, sama sirinya kan kelihatan. Ya manusia ya alaniyah, jadi sebagian dari segitu. Nah, sedangkan jin itu adalah secara kalimat adalah sesuatu yang sembunyi, jadi sembunyi. Makanya kalau orang terkena gangguan gaib, gangguan dari jin, maka setiap asar sore ya, mulai jam 4 atau jam 5 itu sampai subuh penyakitnya tambah parah. Misalkan ini di Tanjung Barat, ini ketuanya kena setan kredit, maka ini termasuk penyakit fisik karena ini berpengaruh pada rekening. Tapi kalau kena santet ya secara otomatis mulai pokoknya kepalanya pusing mulai maghrib sampai subuh. Kekuatannya semakin kuat karena dia di habitatnya. Nah, kemungkinkah manusia itu diserang gerombolan jin? Jawabannya mungkin. Bila mana manusia ini di tempat-tempat yang dihuni jin, berdasarkan riwayat ya, bahwa jin itu kata Nabi kalau kita bisa kesimpulan ya, rumahnya jin itu ada dua. Pertama di dalam tubuh manusia sendiri, yang kedua di luar manusia. Yang di dalam manusia itu macam-macam, ada khoisum di sini. Nabi mengatakan yastaiqadhu ahadukum min manamihi falyastasing salasan fa inna syaitan yabitu ala khoisum. Khoisum terus di bawah kuku, kemudian di area perut ya, memungkinkan semua. Terus yang di luar manusia juga ada tempat-tempat jin. Misal di Jalas di lereng-lereng, maka di Tanjung Barat, Tanjab Timur ya, kalau rumahnya PC itu di bawah jurang begini, itu dia bangun pondok kayak Jari Sakti kemarin,
Jadi siapa? Jadi nabi. Nah, itu jelas. Saya suruh lihat itu gimana, saya nggak bisa ngeliat jin. Tapi memungkinkan kesurupan, ya memungkinkan. Kenapa? Dia rumahnya, sebab ini kata Nabi ini jelas ya. Dia bangun di situ, ya jelas saya. Oh, jangankan dia yang apa namanya? Jangankan kita ya. Seandainya apa namanya? Kiai level provinsi aja, Rois Suriah PWNU aja bisa santrinya kesurupan, apalagi cuman banser. Hah? Kan parah ya. Karena di sini ada Satkor apa ya? Satkor Wil Jambi Banser. Coba di shot kameranya. Ini wajahnya ya. Biar pernah lihat di YouTube saya ini. Siapa namanya? Amin. Pak Amin. Ya, ini Pak Amin. Dan sebelahnya itu ada Kiai siapa namanya lupa? Kiai Muzani, pengasuh pesantren Al-Islah. Ya. Udah. Yang sebelahnya Ustadz Baharudin, pencari bukhul ya. Jadi penyerupan. Baik para sahabat, apa kira-kira bacaannya supaya kita ini misalkan ya tempat angker kita nggak ada reaksi, nggak ada vibrasi, nggak ada apa istilahnya kesempelan. Pakai kho ya, jadi biar fasih makharijul hurufnya ya, huruf jadi hurufnya jadi seandainya kita ke tempat angker pun ada orang kena santet sampai mati atau dijual rumahnya lagi kan santetnya masih ada itu. Seandainya kita nempatin pertama kali rumah angker pun nggak ada serangan dan sebagainya, jin nggak berani untuk ini. Tentu bukan karena kita sakti, tetapi karena Allah apa namanya memberikan kita perlindungan karena kita doa. Dan itu Anas Al-Quran juga apa namanya membolehkan kita membaca Al-Quran untuk terhindar dari setan. Contoh, kita mau tidur baca ayat kursi boleh kan? Jadi ketika kita wirid ini seperti itu juga boleh. Dan itu masuk di dalil umum bahwa wa idza salaka ibadi ini fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an. Jadi ini bukan amalan bid'ah yang dikira oleh sebagian orang ya. Insyaallah niki boleh. Tapi sebelum saya kasih satu apa namanya, pokoknya kata kuncinya adalah bacaannya itu kalau bisa dibaca ya setelah sholat. Maka orang yang nggak sholat jangan ngamalkan ini. Walaupun sholatnya jam 9 ya tetap dibaca. Cukup habis sholat dibaca 3 kali. Tapi sebelumnya saya mau tunjukkan dulu, kadang orang ini butuh testimoni lah, butuh testimoni bacaannya. Maka sebenarnya bagi saya tidak perlu kalau kita baca Quran butuh testimoni. Kayak bakul jamu loh, ngerukyah kok testimoni. Testimoni ini pernah tak rukyah sembuh stroke, diupload di YouTube. Padahal besoknya dia ngerukyah stroke mati, nggak diupload. Nah itu artinya apa? Artinya mana Quran itu nggak usah butuh testimoni. Tapi ya bagi panjenengan semua yang mungkin ragu, ya bisa jadi etibar lah. Contoh saya sendiri di tempat angker sekalipun seangker-angkernya yang katanya ada blorong Nyi Kidul mandi tidak boleh, saya langgar semua itu, enggak masalah. Yang katanya guanya ini angker sumber angker, kalau ke sana kamu baca merah kamu akan bla bla bla, saya bawa merah enggak masalah. Karena saya yakin mistik itu begini, mistik itu semakin kau yakini semakin nyata. Nah, sedangkan saya itu yakinnya adalah innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan dan sekutunya itu enggak akan mampu laisa lahu sultan, enggak ada daya upaya untuk mengalahkan orang mukmin. Nah, jadi bacaannya nanti silakan diamalkan sholat. Tapi sebelum saya ijazahkan nanti doanya, saya mau mancing dulu Pak sahabat, biar kalian tahu saya ini
sedang mancing serius. Endi pancingnya? Aduh, di laut ini sungai. Sebelah sana sudah endi, Pak? Kamu karo nggawa iki lho. Nah, ngono lho, Bros. Nah, dikanding kamera. Lah, ngono, Bos. Nah, soalnya tim IT ini nge-live gak iso ya. Wah, iki. Media center kok kene iki dibayar piro iki? Ini Mas, ini apa namanya? Apa iku jenenge? Dudune umpane. Nah, ini kalau di rumahmu, oh cedek-cedek to ya. Ya sebentar. Mana mbok pangan gitu dia ini kalau di rumah agak ada kameranya agak segini. Ini kan air apa namanya? Udang. Ini kalau di sana sudah jadi lauk ini. Ini malah dimakan ikan. Nah, ya. Dan insya Allah nanti para sahabat itu yang makan itu adalah ikan-ikan perawan. Kenapa? Yang ini soalnya jumlah ini para sahabat. Coba lihat perhatikan wajahnya. Ya, bukan di gitu. Pak, engkau iwake roh ora mripate. Itu piye iwake kok iso roh? Coba tanya, Bro. Logikanya gimana? Ikan gelap. Di dalam enggak ada lampu. Ikannya kok tahu sasaran itu logikanya gimana? Coba anu Kiai Muzani. Kiai siapa? Lupa saya. Kiai Muzani. Ya, Kiai Muzani. Monggo diterangkan dulu kita ini lagi di mana, terus kenapa kok ikan itu bisa ini tebakan ini. Nanti kalau bisa jawab nanti tak doakan bisa Masna Pajero spot. Ini nanti karena saya ini kok gak gemen-gemen. Ada orang tak kasih ilmu ini ijazahan 350.000 aja bisa dapat Pajero. Nah, monggo, Yai. Ini kita lagi di mana, Yai? Ya, biar pernah muncul di YouTube ya, toh. Ini mic ya. Nah, terus jawab ngawur-ngawuran aja. Ini berada di Sungai Batanghari, di Kuala Sungai Batanghari, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Timur. Jadi pertanyaan Kusama tadi terkait dengan kalau malam ikan apa bisa melihat umpan? Insya Allah ya, karena ikan itu punya kelebihan yang luar biasa dan barangkali ini sebagai bentuk penghormatan mungkin langsung nanti ikannya matuk ya, mudah-mudahan. Sohibul wilayah ya. Sohibul wilayah. Oh, enggak bisa juga mau menjelaskan ya. Ya menjelaskan. Monggo Ustaz. Hormatan Ustaz. Perkenalan nama saya. Perkenalan Ustaz. Perkenalan. Dan juga. Mau sana ya. Loh. Gondol anu dhewe sampah. Besar gak batunya, Gus? Hah? Batunya besar. Batunya gini kok. Oh, sama berarti. Kok belum apa-apa mak dudut. Wah, ikan Beneran. Bawa arus, Gus. Bawa arus para sahabat. Bawa arus tuh kalau angin kecil. Sini, mic ya. Kemarin betul biasa live ya, Mas. Lu gak bisa seleb. Baik, para sahabat yang dimuliakan Allah. Jadi bisa kalian amalkan ya, insya Allah. Ya, sampean cari di apa ya, video di YouTube tak apa itu. Ada orang bahkan yang kemarin kata saya nikahkan itu janda yang perempuan itu. Tapi sebelum kenal saya, dia ini ketika disebut nama saya kan tetangga itu, Mbak mari kondi, habis dari mana? Dari Gusama ini siapa? Itu loh yang tetangga baru. Dia nyebut Gusama begitu kepalanya pusing para sahabat. Subhanallah. Itu bukan karena saya sakti. Karena ketika dia nyebut itu
kelihatan utang. Terus ketika melihat saya itu muntah kesurupan. Nah, ya kalau itu nggak ngerti saya. Jadi dan itu banyaklah, kamu tahu sendirilah. Ya, sampean sini. Sekali lagi ini nggak ada urusannya dengan karomah dikira saya wali, enggak. Ya wali-wali daya mana satu. Bukan. Ya, caranya bagaimana? Ini sebenarnya rahasia, tapi kalau kalian sudah subscribe ya tak disukan ya. Sampai baca ya. Bismillahirrahmanirrahim, surat Yusuf ya, ayat kaidahnya 72:12. Jadi 72 itu adalah surat jin. Kemudian 12 itu adalah ayat wa anna dhonanna allan nu'jizallaha fil ardi falan nu'jizahu haraba. Surat Yusuf surat apa? Surat jin ayat 12. Nah, itu kalian baca sebanyak 3 kali cukup. Tapi niatnya karena Allah. Karena berkah dari bacaan kita ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang mukjizat itu bukan kita. Yang mukjizat itu adalah Al-Qur'annya. Dan kita baca dengan tabaruk dengan Quran. Tapi ketika kalian di tempat angker dibaca sebanyak 21 kali. Saya ulangi, surat Yusuf, surat jin ayat suratnya surat ke-72 ayat ke-12 wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Jadi di situ diterangkan bahwa bangsa jin itu tidak akan bisa terlepas diri dari kekuasaan Allah. Jadi hanya kekuasaan Allah lah yang mampu untuk mereka tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu intinya di ayat tersebut adalah bukti bahwa kalau Allah menguasai bangsa jin, kalau jin sudah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dikunci, dia nggak akan selamat, nggak akan bisa menguasai seseorang kecuali dengan izin Allah. Oleh sebab itu baca ayat itu dengan tadabbur bahwa kekuasaan bangsa jin, alam seisinya ini atas dasar kekuasaan Allah Ta'ala. Dengan tafakur, dengan tadabbur, insya Allah muncullah sinar secara mistis ya, secara gaib mungkin. Berarti kalau bahasa mistis nggak terima ya masa gaib ya nggak bisa dibuktikan. Yang bisa dibuktikan itu adalah flash HP. Kenapa? Karena bentuknya fisik. Sedang sesuatu yang bersifat spiritual, mistis, tidak bisa dibuktikan. Dan kalau tidak bisa dibuktikan bukan berarti halusinasi, tetapi memang ranahnya mistik. Begitu kira-kira. Saya ulangi kalimat saya, dibaca habis sholat 3 kali. Kemudian ketika kalian keadaan takut, misalkan di tempat angker atau orang di pegunungan, kemudian di laut yang itu banyak orang tenggelam, kemudian di kolam renang yang banyak orang tenggelam, kemudian atau di tempat-tempat angker, di tempat istrinya orang, kok angker terus orang, di apa? Pokoknya di tempat gelap, insya Allah kalian nggak akan disentuh sedikit pun, jinnya buyar. Mergone apa? Bose teko. Bukan bosnya jin ya. Jadi karena apa? Bose teko ya, maksudnya insya Allah gerombolan jin takluk dan insya Allah nggak disentuh sampean. Kalau Allah berkehendak. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, habis baca, yo tetap kesurupan. Oleh sebab itu harus diyakini para sahabat, diyakini insya Allah dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala, kalian portalnya tidak akan terbuka dan betul-betul setan takut dengan kalian dengan izin Allah, bukan karena zat kalian tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ijazahkan doa ini kepada panjenengan dengan kalimat ajastukum. Insya Allah. Lantas ini semua jin, jenis jin air, jin yang di pegunungan ya, katanya gerandong, nyoro kidul, blorong, kuntil bapak, kuntilanak, kunyang,
Terus kalau dijamin namanya demitnya apa ya demitnya? Karena setiap demit itu tuh sesuai nama apa ya? Nama daerah. Ini kan WW Gombel ono. Ada ndak WW Gombel? Ini Pak Yai anu jenis apa? Setan kredit. Subhanallah, ternyata di Wahya ini setannya berbentuk manusia. Setan kredit. Nah, begitu para sahabat, semoga bermanfaat. Saya siarkan langsung dari kota Tanjung Jabung Timur. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Aku tak anu kok patene tak nyolong ngomong kontrol aku kok malam iki lho. Itu nyemplung. Yo, waduh. Nah. Udah kurang lah ya. Iya. Biasanya makannya apa, Wi? Ya udang. Di sini mancingnya Gus, begitu lempar didiamkan aja. Begitu? Iya, tidak ditarik, didiamkan aja. Ngapain ditarik tadi?